to this komputer. Ini biasanya pause atau apa? Kalau Zoom tuh pause, pause itu kita standing ini kalau ini benar ya? Ya, udah benar ya. Aku suara enggak terekam. Baik, Oke, ini semenjak 4 Februari 2019 di nama besar dan Pak nomor 200. Baik, sebenarnya nama saya tadi ini adalah jadi tinggal dulu saya pernah ada juga karena saya fokus ke depan Anda otomatis komputer lain dan komputer smart komputer lain kita tidak ada jauh kota satu tiga. Oke, hari ini sama kamu dua topiknya adalah sektor kamu. Ya. Ini recordingnya nanti aku tulis itu linknya saya kasih. Kemudian apa yang saya tulis dan itu terekam di PPT atau PowerPoint itu enggak saya bikin pada Anda juga sebagai pengetahuan ya itu kesempatan. Oke, biasanya gitu ya. Ada 40 dari besok ya 40 dari pas 42 tahun ada virus. Kaki lagi ini. Oke, baik. Kita lihat. Learning outcome ya. Ini kebetulan ada mic-nya ya. Ini cukup ya suaranya. Learning outcome-nya itu atau learning objektifnya sini adalah explain the basic concept of vector calculus and its application. Jadi berarti ini banyak menggunakan algebra linear juga ya. Karena algebra linear itu banyak juga dipakai di kalkulus ya, banyak. Baik. Saya teruskan. Nah, ini sebagai referensinya bukunya Engineering Mathematics ya, Engineering Mathematics. Ini karangan siapa nih? Evan Engineering Mathematics edisi ke-6 Jones and Bartlett ya. Learning ini kalau ada bukunya saya tahu ada di pustakaan enggak cariin deh ya. Tapi nanti saya sesuai dengan materi ini karena yang ini bukan saya yang materi ini ya. Baik. Kita lihat sini subtopik yang bicara tentang vector value function ya, limit, derivatif, and integral. Ini kembali lagi ke K1 ya. Tetapi nanti kita masuk ke double integral dan triple integral. 2 cacing dan 3 cacing ya. Oke. Kemudian length of space curve ya, panjang kurva ya. Baik. Nah, ini
Kalau kecil sekali ya. Ini fungsi parameter sebetulnya. Ini yang pernah Anda pelajari juga di apa? Di kalkulus 1. Pernah pelajari ini panjang kurva dengan fungsi parameter? Bukan line integral, bukan. Ini bukan line integral. Bukan. Panjang kurva belum pernah ya? Oke. Nggak apa-apa. Oke, baik. Saya masuk ke ini. Ini 3 dimensi, 2 dimensi. Jadi misalnya kita, nah, saya masuk sini. Ini yang whiteboard saya. Jadi whiteboardnya saya menggunakan Wacom. Ya. Wacom ini biasanya dipakai orang DKV ya, untuk desain. Tapi saya untuk papan tulis saya ya, whiteboard. Baik. Ini adalah mendiferensialkan fungsi parameter ya. Mendiferensialkan fungsi parameter. Dengan T parameter ya. Jadi misalnya di sini diketahui Y adalah fungsi Z. Oh bukan, sorry, ini parameter ya. Y adalah fungsi T, X adalah fungsi GT. Oke. Ya kan? Nah, turunan. Kalkulus ini sebenarnya tidak sulit asal Anda ngerti. Kalau Anda tidak ngerti, mau duduk 10 jam bertapa, tidak bakal ketemu. Tapi kalau Anda ngerti, mudah menyelesaikannya. Ya. Oke, dari pengalaman saya ngajar 42 tahun di BINUS, 2 tahun sebetulnya sebelum di SMA juga pernah ngajar. Ya. Tahun 1981, 1982. Ya. Oke, jadi turunan Y terhadap T apa? Halo? Turunan Y terhadap T adalah apa? DY per DT. Turunan X terhadap T apa? DX per DT. Nah, kalau kedua ini kita perkan, DY per DT dibagi DX per DT apa? Menjadi DY per DX. Itu nak? Y aksen. Ya nak? Sama dengan Y aksen. Tapi fungsi T. Ya, fungsi T bukan fungsi X. Ya. Hati-hati, ini adalah menghasilkan fungsi T. HT ya. Fungsi T. Jelas sampai sini? Ya. Oke, jadi dari rumus DY PDT dibagi DX PDT, DT-nya hilang, tinggallah DY PDX atau Y aksen. Ya, ini sama dengan Y aksen ya, Y aksen. Kemudian bagaimana Y double aksen kalau gitu? Ini belum belajar ya di kalkulus 1. Oh, sudah pernah ya? Nah, apa kita ulang aja dikit ya. Y double aksen apa? D kuadrat Y per DX kuadrat. Artinya ini apa? Artinya turunan pertama kita turunkan lagi, kita turunkan lagi, ya, kita turunkan lagi terhadap X, betul nggak? Tetapi fungsinya sini bukan X, melainkan T. Betul nggak? Masalahnya kayak itu. Kalau ini yang biasa kan ya Y aksen DY per X. Y double aksen turunkan lagi kan, fungsi X ini turunkan lagi. Tetapi di sini ternyata turunan pertamanya adalah fungsi T, kan X. Lantas bagaimana? Nah ini, Anda lihat ini kan, ini turunan kedua ini artinya turunan pertama diturunkan lagi terhadap, ya, terhadap kelihatan nggak? Saya kira-kira ini, ya, terhadap X. Karena terhadap X, ini boleh nggak saya tulis gini? D per DY per DX
Si dx-nya ini karena bukan x, t, dx-nya saya pindahkan. Ya kan? Boleh kan? Ds yang di depan ini, yang ini, saya kasih warna kuning ya. Warna enam, tidak kelihatan. Ini saya pindahkan belakang. Ya kan? Oke, terus kenanya fungsi T kan harusnya terhadap T kan? Terhadap T kan? Maka D per dt. Kena dibagi dt, ini kali dt enggak sih? Ya gitu kan? Jelas sama maksudnya? Karena nangkap enggak maksudnya ini? Nah, nangkap. Halo? Siapa yang nggak ngerti? Nggak apa-apa. Bilang aja. Ada yang belum ngerti? Artinya kita turunkan biasanya kan kalau x terus ya kan. Ini batu turunan pertama aslinya fungsi t. Kita turun antara x ya fungsi t kok. Kok x diturunkan ya kan? Maka harus terhadap t kan. Nah si dx-nya kita geser ke belakang. Yang dikatakan di belakang yang kuning. Saya kasih kuning ya. Katakan di belakang, maka ini terhadap t per dt. Karena dibagi dt ini kali dt nak. Halo. Kalau dt-nya saya coret, dx-nya kembalikan kembali ke semula enggak? Ya. Nah, itu. Jadi inilah merupakan formula atau rumusannya. Jelas di sini? Untuk turunan keduanya. Baik. Sebagai contoh, nah, contoh. Ya. Kita lihat contohnya. X adalah 1 T min sin T. Y adalah 1 kurang cos T. Ini kan fungsi parameter enggak? Dengan T parameternya. Ya, ini adalah fungsi parameter dengan T adalah parameternya. Oke. Nah, kita langkah pertama kita cari apa sini? Turunan X terhadap T, Pak. dx per dt. Jangan pakai aksen ya. dx per dt berapa? Diturunkan terhadap T, turunannya 1, sin turunkan cos T. Ya kan? Oke. Y diturunkan terhadap T apa? dy per dt. Nah, 1 turunkan berapa? 0. Cos T turunkan apa? Min sin T. Sehingga hasilnya apa? Min kali min plus sin T. Betul nggak? Sampai sini jelas? Nah, berapa turunan pertamanya? Turunan pertama itu adalah dy per dx adalah rumus yang di atas tadi ini apa? dy per dx adalah dy per dt enak dibagi dengan dx per dt enak. Nah, dy per dt-nya berapa? dy per dt-nya sini adalah sin t enak yang di bawah ya. dy per dt-nya adalah sin t dibagi dx per dt adalah 1 kurang cos T. Anda lihat hasilnya dalam T kan? Bukan dalam X. Itu masalahnya. Jelas? Sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Any question so far? Ada pertanyaan? Ada yang kurang jelas? Hello, everybody. Oke. Kalau ini sudah, bagaimana turun keduanya? Jadi yang pakai yang ini, rumus ini. dy pada X tadi turunan pertamanya, kita turunkan terhadap T, dikali dt pada X. Ya, pakai yang rumus ini ya. Pakai rumus yang ini. Ya. Pakai rumus ini ya. Ya, silakan. Ya, ada tulis. Coba deh. Betul? Betul? Itu D kuadrat G, D kuadrat G kan? D kuadrat G per dx kuadrat. Dx kuadrat ini. D kali dx. Kami pakai dua. Kami kuadrat. Benar. Dx itu satu kesatuan. Dx kali dx.
Pangkat dua, bahkan D kuadrat sana dua, jadi kayak itu kami ini pangkat dua, kami kuadrat. D kuadrat D itu harusnya diferensial dari ya, mungkin ya, oke. Ini kan salah pengertian ya. Perhatikan. Apa artinya ini itu ya? Saya tahu dulu. D kuadrat Y dengan dx kuadrat. Itu artinya D kuadrat Y artinya D dari DY. D dari DY. Paham maksudnya? D dari DY sedang dx kuadrat dx kali dx. Sehingga ini terjadi D per dx yang depannya, yang belakangnya itu menjadi dalam kurung dy per dx. Nah, gitu. Jadi selama ini tidak tahu ya? Ya udah, tidak apa-apa. Sekarang yang penting sekarang udah tahu. Oke. Ya. Itu ya. Oke. Oke. Sekarang turunan kedua. Nah, ini yang tadi. Turunan kedua. Kita ulang ya. Turunan kedua tadi apa? D kuadrat Y per dx kuadrat. Padahal ya dalam fungsi T. Jadi ini harus dipecah. Jadi kan ini dy per dx diturunkan terhadap x. Harusnya arti sebenarnya itu kan. Tetapi karena ini adalah bukan T. Sorry, salah. Sorry. Ini bukan T tapi X. Dx ini. Kok jadi ini? Salah ambil. Ini. Ini ya. Dx-nya harus dt. Maka seolah-olah ini di dx-nya ditendang keluar. Jadi dy per dx. Sini d. D. Sorry. Ini D per dx-nya dipindah ke belakang. Kenapa? Fungsinya kan tadi Anda lihat ini. Fungsinya apa nih? Fungsi T nah. Nah, fungsi T. Jadi karena ini fungsi T, ini per dt, ini kali dt. Kan gitu kan? Sudah jelas? Halo. Nah, dari mana Anda dapat dt per dx? Tadi sini sudah ada kan dx per dt. Ya dibalik. Jadi kan karena sini dx per dt sudah tahu, sini berapa sini? Berapa dt per dx? Ya, 1/1 kurang cos T. Betul enggak? Halo? Kalau dx per dt tahu berapa dt per dx kan dibalik. Ya, dibalik I 1/. Oke. Maka di sini artinya apa nih? Ini artinya diferensial terhadap x. Sorry, terhadap t, sorry. Diferensial terhadap t dari turunan pertamanya. Apa turunan pertamanya tadi? Sin t per 1 kurang cos t. Ya. Sin t per 1 kurang cos t kali dt per dx. Nah, sekarang selesaikanlah ini. Ini kan sama dengan turunannya. Tidak? Ini turunannya apa? U per V kan? U per V. Apa rumus U per V? U asen V kurang V asen U per V kuadrat. Seperti paling gampangnya apa? UV kurang UV, ujung-ujung asen per. Per, ini pangkat 2 V kuadrat. Anda sebetulnya tidak salah sih. Saya juga dulu belajar itu, ternyata yang lebih mudah, betul enggak? Kalau Anda lihat, kalau Y sama dengan U kali V, maka Y aksen apa? UV tambah UV, ujung-ujung aksen. Betul. Cuma ini yang Anda belajar, U aksen V, plus ini dibalik nih, V aksen U. Betul enggak? Terus kalau Y adalah U per V, apa? Maka Y aksen apa? Sama, UV kurang UV, ujung-ujung aksen per penyebut pangkat 2. Paling gampang ingatnya kan? Saya nggak tahu. Berarti SMA juga diajarkan ya seperti rumus dasar tadi ya.
Oke ya, jadi sini apa UV ya, UV itu gini. U-nya sin T kali V-nya 1 kurang cos T ini UV kurang UV sin T kali 1 kurang cos T. Ya enggak? UV kurang UV, ujung-ujung aksen. Ini aksen. Ini aksen. Itu enggak? Yang di aksen kan ini kan. Per penyebut pangkat 2. Apa tuh? 1 kurang cos T pangkat 2. Kali. Nah, dx PDT udah tahu tadi. Mana? Yang sebelumnya. dx PDT ini. dx PDT udah tahu. dt PDX dibalik 1/1 kurang cos T. 1/1 kurang cos T. Jadi ini 1/1 kurang cos T. Mau dikurung boleh. Nah, sehingga ini hasilnya apa? Sin T tunanya apa? Cos T. Ya. 1 dikurang cos T. Ini tetap. Min sin T tetap. Terus 1 turunkan 0. Cos T turunkan. Min sin T. Sebetulnya bisa nyontek yang di sini. Boleh menyontek bagian sendiri ya. Tuhan pun tak marah. Ya. Coba lihat. 1 kurang cos T turunkan apa? Sin T enggak? Ya kan? Boleh nyontek pekerjaan sendiri, tapi jangan pekerjaan orang lain. Kalau di binus, awas. Nyontek berarti keluar. Itu udah jalan bukan tahun ini, tapi udah berapa tahun? Udah hampir 5 tahun. Ya. Hah? Ujiannya close book. Hah? Kalkulator juga enggak. Kalkulator kan nyontek gitu. Nyontek jadi susah. Jadi ini langsung aja ya. Halo. Ini langsung ya 1 kurang cos T. Tadi kita lihat turunannya adalah apa nih? Sin T. Udah langsung ke sini sin T kali sin T. Per. Ini pangkat 2 kali pangkat 1 kan? Jadi pangkat 3. Jadi 1 dikurang cos T kurung pangkat 3 ya. Ini kali-kali nih. Cos T kali 1 apa? Cos T min cos T kali cos T min cos T kali cos T min cos kuadrat T enggak? Min sin kali sin kuadrat T per 1 dikurang cos T kurung pangkat 3. Kemudian yang pangkat 2 ini kalau saya keluarkan minnya apa terjadi? Cos T min tinggal sini jadi cos kuadrat T dikurang sin kuadrat T enggak? Tambah sorry. Tambah kan? Ya enggak? Dikeluarkan minnya. Minnya dikeluarkan nih. Ini minnya dikeluarkan sehingga menjadi plus enggak? Ya kan? Dalam kurung. Benar? Per apa? Per 1 dikurang cos T kurung pangkat 3. Nah, Anda tahu cos kuadrat tambah sin kuadrat berapa? 1. Nah. Jelas enggak di sini? Ada pertanyaan dulu sampai sini? Any question? So far? Nggak ada? Oke, jelas. Kita teruskan lagi. Jadi Y double aksen atau D kuadrat Y per DX kuadrat itu adalah apa? Cos T min 1 enggak? Ini adalah cos T min 1 per di bawahnya 1 kurang cos T pangkat 3 ya. 1 kurang cos T pangkat 3. Nah ini disusun nih. Ini yang boleh nggak saya susun min 1 letak di depan, belakangnya plus cos T per 1 kurang cos T pangkat 3. Kemudian minnya saya keluarkan. Apa yang tinggal? Kalau min dikeluarkan tinggal apa? 1 min cos T per 1 kurang cos T kurung pangkat 3. Bisa disederhanakan? Ini coret, ini tinggal berapa sih? 2. Ya. Ya kan? Sehingga terjadilah min 1. Letak sini min 1. 1 kurang cos T pangkat 2. Adakah yang nulisnya minnya di tengah-tengah? Boleh. Jadi min 1 per 1 kurang cos T kurung kuadrat. Nah inilah jawabannya. Sudah jelas sampai sini? Udah sulit kan? Mudah ya. Karena ini sipil itu penting kalkulus. Penting ya.
Tapi berapa belajarnya? Kalau tidak belajarnya? Nggak ada. Tapi engineering. Ada engineering, habis saya ada itu lagi. Di kelas Anda keluar, kakak kelas Anda. Ya, saya kelasnya di sini juga. Ruangnya di sini, sama K1E. Oke, sampai sini. Jelas? Oke, ini saya save dulu. Ya, ini nanti saya berikan kepada Anda nih. Tapi harus dibikin WA grupnya. Harus ada WA grupnya. Bagaimana saya mungkin Anda? Semua komunikasi, semua materi apa dan apa-apa itu ininya apa gimana ya. Nilai Anda juga. Kalau yang orang mau dikasih saya selesai ya. Oke. Kalau sebelum selesai ujian itu namanya bocor kiri ya. Bunuh diri saya. Oke. Oke. Baik, kita balik lagi yang tadi. Mana tadi? Ya, jadi udah jelas ya model dari parameter. Berarti udah pernah dapat ya. Oke. Nah ini, nah mulai ini dalam bentuk aljabar linear ya. Introduce a vector R atau R ya, R. Kalau vektor itu huruf R tebal, bold, tahu ya, BOLD kan, bold gitu. Itu artinya ditebalkan tuh artinya vektor. Kalau saya lebih cenderung R kasih panah di atasnya atau topi di atasnya. Ya. Sudah belajar aljabar linear? Matriks dan vektor? Sudah ya, oke. Kalau sudah, hah? Kami nggak ada belajar linear. Nggak ada belajar linear algebra? Nggak ada. Oh ya di Kalkulus 2 ya dulu ya ya dicampur sih betul itu. Ya enggak apa-apa. Oke, jadi di sini dia membuat gini. RT ya. Saya tulis ya. Jadi ini saya pindang lagi tapi saya tulis dalam Oke, diketahui gini, vektor R gitu. Gini. Panah di atas atau topi di atas ya. Saya tahu kan menulis aljabar linear. Menulis vektor itu macam-macam ya. Nah, ini si terangkan lagi karena Anda belum pernah dapat. Jadi ini kalau ada vektor posisi lah. Sumbu X, sumbu Y. Ini namanya vektor. Misalnya sini titik R besar. Ini vektor posisi OR. Halo? Vektor posisi OR. Artinya dari O ke R. Panahnya kan ya. Dari O ke R. Lambangnya dengan R kecil. Ada yang tulis panah di atas. Ada yang tulis topi di atas. Ada yang tulis underscore di bawah. Ada yang tulis R besar kasih panah atas. Itu di ITB itu benar. Ya? Hah? Nah, maksud saya tuh penulisannya ada seperti ini. Tapi saya cenderung pakai yang R kecil dengan panah di atas atau mau pakai topi di atas. Serah. Jelas ya? Supaya Anda tahu penulisannya aneka ragam. Oke?
Nah, vektor R itu, jadi ya, vektor R itu diketahui adalah ini yang dua dimensi ya. Fungsi T, koma, GT, ini yang dua dimensi, atau kurung ini kurung siku boleh. Ini boleh ditulis FTI tambah GTJ. Tahu nggak artinya itu apa? Nah, ini yang mungkin karena belum belajar matriks dan vektor. Saya jelaskan ya. Oke. Jadi banyak yang ngulang nih. Jadi gini, di dalam ajabalinya, dalam vektor ya. Ini sumbu X, sumbu Y. Di sumbu X ada panjangnya satu satuan, itu namanya vektor I. Dua dimensi ini untuk two dimension, you know. Ya, ini I-nya adalah 1,0. Sedangkan di sumbu Y ada vektor satuan, panjangnya satu satuan, disebut vektor J. Vektor J adalah 0,1. Halo, jelas sekarang? Oke. Jadi kalau ya, paham ya maksudnya? Nah, sekarang kalau saya tulis ada vektor A itu adalah 2,5. Mengapa hasilnya di 2i plus 5c? Do you know? 2i tambah 5c. Nah, dia ambil yang di atas tadi, dia pecah nih. Vektor A ini kan saya boleh ditulis 2,0 ditambah 5, 0,5. Betul enggak? 2,0 tambah 0,5. Betul enggak? Nah, kemudian vektor A itu juga bisa, ini bisa saya keluarkan duanya, tinggal 2 kali 1,0. Ya enggak? 0,5 bisa keluarkan 5, ini 0,1. Nah, menurut terjemahan tadi 1,0 itu apa? 1,0 itu I, 0,1 itu apa? J. Ganti ini. Jadi 2I plus 5J. Sekarang baru ngerti Anda kan? Jadi ini banyak lambang-lambang ini. Kalau basicnya Anda tahu, bingung nih. Ya. Jelas ya? Letaknya dari situ. Ini yang dua dimensi. Yang tiga dimensi sama juga. Ya, I itu 1,00, sedang J itu 0,1,0. K adalah 001. Ya. Saya kasih gambar sini. Jadi kalau tiga dimensi, ini dua dimensi tadi ya, karena tiga dimensi. Oh ya, sorry. Bahannya, cerita ini ya, sebelum angkatan Anda ini, K2 dan NDM itu wajar itu baca. Oleh itu rusak, angkatan Anda jadi dua. Karena SK itu diatur menjadi apa? Ya, itu terjadi. Nah, saya juga yang paling empat dari buat itu nggak mungkin ya. Jadi kalau saya tidak ada ikut dia sampai cerita. Tahu ya? Ya, itu untuk pakai sebetulnya. Belum masalahnya pakai. Mulai ada anda buat. Ya, maksudnya SKS tadi diambil untuk menambah mungkin ada sesuatu yang baru di teknik itu apa? Nah, mungkin di air, saya di air di bumi. Ya.
dan bendungan, ya kan, pelabuhan. Dikering apa ya, rumah-rumah ini semua dikering semua. Jalan masih pasang. Bagaimana misalnya ada topografi, kemudian bagaimana Anda membuat jalan yang naik turun. Nah, itu ada tanah yang tadi, ada tadi. Itu konstruksi apa ya? Saya tidak ya, saya jangan. Oke, baik. Kemudian saya ambil kuliah lagi S1 matematik. Ulang dari nol lagi. Nah, S2-nya di UI, ambilnya optoelektronika dan aplikasi laser ke arah bidangnya macam-macam, ada yang laser, ada remote sensing, saya mas remote sensing pengetahuan jauh. Oke ya, baik, 3 dimensi sekarang. Ini X, Y, Z. Ini panjangnya satu satuan, ini juga tiga panjang satu satuan. Ini namanya I, ini J, ya, I itu pada sumbu X atau poros X, Y adalah pada sumbu atau poros Y, sedangkan karak Z namanya K kecil ya, K kecil. Pakai panah di atas. Buku-buku rata-rata menggunakan huruf cetak tebal. Oke, sehingga I berapa? I itu adalah 1,0,0. Ya kan? Kemudian berapa J? 0,1,0. Berapakah? 0,0,1. Kalau ini jadi matrik, ini matrik identitas. Ya. Sudah tahu ya, matrik identitas, diagonal utamanya serba 1. Ya. Selainnya 0. Oke ya. Baik. Kita kembali lagi. Yang tadi ini 2 dimensi, mengapa ini seperti tadi 2,5 menjadi apa? 2i plus 5j. Kalau ft, gt berarti apa? Ft kali i tambah gt kali j, ya kan? Kalau 3 dimensi bagaimana? Sama juga. 3 dimensi ini misalnya ft, gt, ht. Sehingga ini bisa ditulis apa? Ft kali i vektor satuan i ditambah gt kali vektor satuan y yaitu j tambah vektor satuan pada sumbu z yaitu apa? K ya. Jelas ya? Teringat ya? Itu datang dari situ. Oke. Apa? Saya lengkapi supaya Anda tahu ya. Nah, sayang orang teknik sipil nggak ngerti kalkulus itu pegang peranan. Ya. Yang paling berat tuh tahu mata kuliah apa? Bukan matematik. Mekanika teknik dulu namanya, sekarang nama mekanika rekayasa. Ya masuk semua itu, ilmu gaya ya. Ilmu gaya tuh karena lihat banyak yang hancur gitu. Ya, teman saya waktu kuliah itu banyak yang udah lulus pulang ya. Oke. Oke. Baik. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan dulu? Sudah tahu ya? Halo. Kalau nanti dalam menyelesaikan, saya cenderung menggunakan 3 dimensi atau 2 dimensi. Saya tidak mau pakai IJK. Lebih memudahkan kita, penulisannya lebih pendek. Ya kan? Kalau pakai IJK, kepanjangan. Ya. Oke. Sampai sini, ada mau tanya lagi? Kalau tidak ada, kita lanjutkan berikutnya. Nah, ini yang tadi itu. Anda lihat kan? RT adalah FT GTHT, jadi FTI tambah GTJ tambah HTK. Tapi IJK-nya huruf tebal. Itu yang vektor. Ya, ya enggak? Oke. Kita teruskan lagi di sini. Nah, example circular helix. Graph the curve traced by the vector function. Nah, dikasih tahu sini.
RT adalah, ini pakai panah di atas harusnya ya. 2 cos TI tambah 2 sin T. Ya. Kemudian sini ada Z ya. Z. Berarti sini. The parameter equation ya, adalah X2 cos T. Oh, ini ada kurang sini ya. Harusnya di 2 sin T tambah T ya. Tambah T ini ya. Kita tulis ini. 2 cos T tambah 2 sin T tambah T. Contohnya. Contoh. Jadi saya enggak baca-baca di situ ya, tapi harus dijelaskan. Ya. Matematika itu enggak bisa dihafal. Ya. Dimengerti dulu. Ya. Kalau Anda hafal, hanya seminggu lagi. Pagi sebulan lagi, lupa. Tinggal 0,0. Artinya hilang. Ya. Oke, jadi ketahui misalnya vektor R, RT ya, boleh bagi tulis itu RT, karena fungsi parameternya T, adalah tadi apa? Sin T kali I tambah, pakai 2 tadi ya? Ada duanya tadi ya? Boleh. Tadi pakai 2 udah. 2 sin T cos T, coba. 2 cos T tambah 2 sin T. Ya, salah. 2 cos T tambah 2 sin T. Salah ya. Ini saya hapus. 2 2 cos T ya? Halo. 2 cos T. Ini 2 sin T kali J tambah T kali K. Itu ya. Nah, IJK ini yang bisa hilang kan? Diubah dalam 3 dimensi, ya enggak? IJK-nya bisa kita hilangkan. Jadi apa? Anak cuma 1 kelas ini deh. Oh, udah 2 kelas. 2 kelas ya? Kalau 2 kelas berarti ujiannya harus gabung antara berdua dosen itu ya, nanti harus sama, soalnya harus sama. Jadi ini bisa ditulis 2 cos T, 2 sin T, T. Jelas ya? Ingat IJK-nya hilang, kita tulis dalam 3 dimensi. 3D, 3 dimension. Ya. Oke. Jelas? Oke, saya lanjutkan. Nah, ini apa ini? Ini ya, dia gambarkan sebetulnya 2 cos T tambah 2 sin T itu apa tuh? Lingkaran, betul. Jari-jarinya 2. Nah, ini kalau saya tulisnya misalnya gini. Kalau ini artinya X, ini kan X, Y, Z nih. Ini artinya ini adalah X, ini adalah Y, ini adalah Z. Berarti ini X-nya adalah 2 cos T, Y-nya adalah 2 sin T. Ini adalah fungsi parameter, betul enggak? Halo? Ini fungsi parameter. Sama yang tadi saya tulis fungsi parameter. Kalau tanya bentuknya apa? Tadi Anda jawab tadi benar. Lingkaran. Kita buktikan ya. Benar enggak bentuk lingkaran? Oke. Pertama, kita cari apa? X per 2 sama dengan apa? X per 2 sama dengan cos T. Betul enggak? Terus di sini Y per 2 sama dengan sin T. Coba kita pangkat 2 kan. Kita pangkat 2 kan kiri dan kanannya. Ini dikuadratkan X kuadrat per 2 kuadrat sama dengan cos kuadrat T. Terus ini Y kuadrat per 2 kuadrat sama dengan sin kuadrat T. Kemudian ini kita jumlahkan. Apa yang jadi? Kalau kita jumlahkan nih X kuadrat per 2 kuadrat ditambah
Y kuadrat per 2 kuadrat atau 4 ya boleh kan. Nah ini cos kuadrat tambah sin kuadrat berapa? Cos kuadrat T ditambah sin kuadrat T. Nilainya 1 enggak? Ya kan? X kuadrat per 2 kuadrat ditambah Y kuadrat per 2 kuadrat adalah 1. Kalau dikali dengan 2 kuadrat, apa terjadi? X kuadrat ditambah Y kuadrat adalah 2 kuadrat. R kuadrat. R-nya 2. Itu enggak? Ini adalah persamaan lingkaran pusat O 0,0, dia jari 2 kan? Dia jarinya 2. Ingat ya. Jadi bisa Anda terjemahkan dari persamaan parameter menjadi bentuk gambar sebenarnya adalah lingkaran. Do you understand? Okay. Baik. Jadi di samping itu gambar perspektifnya juga harus tahu, ya. Perspektifnya kayak apa? Ya ini gambar bidang datar ya. Baik. Kalau sudah kita teruskan. Nah ini. Nah kan Anda lihat benar kan? Ini tadi. Ini kelihatan jelas nggak Anda? Z-nya 2 cos T, Y-nya 2 sin T, Z-nya 3. 3 itu ketinggiannya. Dan ini, lantai ini Z0. Lantai ini Z0. Langit-langit ini Z, misalnya setinggi 3 meter. Berarti Z-nya sama dengan 3. Paham ya? Kemudian, kalau ada di lingkaran, saya naik ke atas, jadi apa? Jadilah tabung atau silinder. Betul nggak? Kalau di lantai itu lingkaran, saya naik ke atas, menembus langit-langit, menjadilah silinder atau tabung. Ya. Paham ya? Oke. Jadi ilustrasi apanya perspektifnya kayak apa? Baik. Nangkap ya? Maksudnya tadi itu yang mengapa 4 itu Anda lihat tadi kan saya jelaskan tadi ya. X-nya adalah 2 cos T, Y-nya adalah 2 sin T. Nah, di situ kita dapat S kuadrat tambah Y kuadrat adalah 2 kuadrat ya. Baik. Nah, ini. Nah, bagaimana bentuk ini? Hati-hati. Z adalah 9 dikurang X kuadrat kurang Y kuadrat. Kita lihat. Ini mengenal bentuk-bentuknya, bentuk bendanya ya. Ini 3 dimensi. Jadi, Z adalah 9 kurang X kuadrat kurang Y kuadrat kan tadi kan? Ya. Ini sama enggak artinya Z sama dengan 9 dikurang X kuadrat ditambah Y kuadrat enggak? Oke. Z sama dengan 9 dalam koordinat tabung, koordinat polar, S kuadrat tambah Y kuadrat, R kuadrat enggak? Kan sama lingkaran. S kuadrat tambah Y kuadrat adalah R kuadrat. Jadi bentuknya Z adalah 9 dikurang Y kuadrat. Ini perlu juga diintegral lipat 2, lipat 3 ya. Double integral, triple integral nanti. Seperti ini. Nah, cara lihat di alas lantai ini Z berapa? 0. Ya. Di alas Z 0 ya. Z 0. 0 sama dengan 9 dikurang R kuadrat. Pindahkan min R kuadrat. Plus R kuadrat adalah 9. Berapa R? Akar 9. Ya. Maka enggak boleh pakai plus minus. Jari-jari ya. Ya, karena jari-jari nah mungkin negatif ya. Jadi gini, ukuran panjang, ukuran luas, ukuran volume tidak pernah negatif. Kalau negatif salah. Tapi kalau teknik sipil ada belajar di bawah tanah, di pembawah permukaan tanah tuh 0, min. Digali sedalam 1,5 meter, jadi min 1,5. Betul nggak? Betul nggak gitu? Nah, itu teknik sipil. Nah, jadi ini sama dengan plus 3 ya. Karena ukuran radius atau modulus itu adalah positif. Baik. 3. Jadi kita gambarkan ini X, Y, Z nggak boleh sembarangan ya. Arahnya tuh berlawanan arah jam X, Y, Z. Ya. Jangan Y sama X ini ditukar letak. Paham ya? Nah, panjangnya 3.
Secara perspektif biasanya yang datar tuh ukuran sebenarnya, tapi yang miring biasanya lebih panjang atau lebih pendek? Lebih panjang atau lebih pendek? Lebih lebih panjang, lebih pendek. Anda kayak lihat bayangan Anda kan lebih pendek ya. Ya. Nah, itu. Jadi kalau di sini satu, dua, tiga, di sini mungkin tiganya enggak sepanjang itu, mungkin lebih kecil lagi ya, lebih kecil gitu ya. Itu enggak. Ini tiga juga, tetapi lebih pendek, kita enggak. Sehingga bentuk lingkaran yang kita lihat secara perspektif bentuknya apa? Elips, ya, elips. Elips bukan lingkaran, ya, bukan lingkaran. Jadi ini tiganya juga sama nih, ini sama ukuran sebenarnya satu, dua, tiga, saya. Min tiga sini kan posisinya. Jadi kalau kita gambarkan, nah ini dia pasti melalui ini kan. Mungkin gambarnya pakai warna lain. Kita pakai biru misalnya. Nah, ini lewat lewat ini. Yang ini putus-putus di belakangnya. Nah, tingginya 9. Berarti 9 ini adalah ketinggian puncak apa? Paraboloida. Paraboloid. Ya, paraboloid itu ada paraboloida bahasa Indonesianya. Di sini 9. Ya, jadi kalau kita gambarkan, ini gambar sketsa aja ya. Jadi ini bukan kuncing ya, bukan kerucut. Jadi ini ada lengkungnya seperti parabola. Ini lengkung, ini turun ke bawah gini. Jadi nah, ini juga lengkung turun ke bawah. Wah, panjang. Ya, save. Ini lagi save nih. Lengkung. Nah, turun ke bawah. Ya gitu. Paraboloida. Ini apa? Mungkin bahasa Inggrisnya paraboloid. Kata parabol. Parabol oida biasanya ya. Tapi ini bahasa Inggrisnya paraboloid. Ya. Paraboloida. Sudah jelas ya. Jadi bentuknya seperti apa? Setengah telur. Kalau ayam diberdirikan, bukan tidur ya. Dirikan potong setengah. Gitu ya. Oke? Sudah nangkap maksudnya? Jadi bentuk-bentuk ini nanti harus kenal dalam menyelesaikan soal-soal double integral, triple integral. Ya, dalamnya. Ya mungkin contoh-contoh prinsipnya yang mesti cari ini ya. Aplikasinya kemana aja. Oke. Sebenarnya kalkulus Anda itu ada yang belajar itu persamaan diferensial biasa. Pernah dapat ODE, Ordinary Differential Equation. Sudah. Oh, yang satunya ya. Oh, saya ngajarnya duanya. Habis ini, habis kelas Anda nanti ngajarnya yang dua. Baik, sudah dapat ini selesai. Habis ini ada pertanyaan? Halo, kalau tidak ada kita teruskan. Saya pakai materinya sama ini. Nah, jadi tadi ini kan paraboloida tadi, oke ya, gambarnya ini vector function. Nah, limit of a vector function. Limitnya sama aja yang seperti kita pelajari di apa di kalkulus 1 basicnya sama ya. Jadi limit dari D menuju A dari R1T misalnya sama L1 kemudian itu sama L2 maka nah, saya terang aja ya.
Jadi sini, jika limit T menuju A dari R1 T adalah L1 dan limit T menuju A dari R2 T adalah L2, maka nah, ini teoremanya sebenarnya. Teoremanya limit dari T menuju A dari R1 T apa? Halo? Sudah ada nih ya. Ini sudah ada, enggak usah. R1T ditambah R2T. Apa jadinya? Halo? Anda belajar limit tambah limit. Limit. Limit kurang limit. Limit. Limit kali limit. Limit. Limit bagi limit. Limit. Jadi berlaku 4 ya. Operasi hitung. Limit tambah limit. Limit. Limit kurang limit. Limit. Limit kali limit. Limit. Limit bagi limit. Limit. Jadi 4-4-nya berlaku. Ya. Apa? Iya. Ya betul. Tapi untuk menjelaskannya kan kita pecah dulu jadi 2 limit. Ya. Jadi kita tulis limit dari T menuju A dari R1T ditambah limit dari T menuju A dari R2T. Betul. Nah ini nilainya L1, ini L2, betul enggak? Ini adalah L1 ditambah L2. Paham ya? Kemudian kalau dia kali, sama juga. Limit T menuju A dari R1T dikali dengan R2T adalah limit kali limit kan? Limit juga kan? Limit menuju A dari R1T dikali dengan limit dari T menuju A dari R2T adalah ini nilainya L1, ini L2. Jadi dalam bentuk perkalian L1 dikali L2. Betul nggak? Halo? Ini mengikuti yang Anda pelajari yang di dasar yang sama. Sama kan teorema limit. Di kalkulus 1 sudah dapat kan? Ya. Ya itu maksudnya gitu. Oke lah ya. Tapi ini kita kerja dalam bentuk vektor ya. Kalau yang itu kan fungsi aljabar biasa aja. Baik. Kita lihat lagi. Nah itu Anda lihat kan benar ya yang bawah itu ya tambah atau kurang atau bagi juga salah limit bagi limit juga ya sama. Oke. Kalkulus satunya ya ya. Lalu Anda ngerti nanti saya kasih link 13 minggu saya ngajar di apa program ganda kemarin saya ngajar program ganda statistik computer science. Sebelumnya matematik dan computer science. Itu ada 13 minggu, 13 file untuk PPT-nya dan linknya ada 26. Ya, ini yang Pak SKS nih. Ya, jadi 26. Oke. Oke. Nah, ini turunan nih. Rumus turunan, Anda lihat nih. Ya, rumus turunan dalam R asen T adalah RT tambah delta T dikurang RT per delta T. Ini kan sama dengan delta T itu H. Di diferensial, Anda belajar kan? Saya tunjukkan ya. Nah, waktu Anda belajar diferensial, Y aksen atau DY pada X apa? Sama dengan apa? Limit H menuju 0, fungsi X ditambah H
dikurang fungsi X per H. Betul nggak? Halo? Nah, H itu diganti delta T. Jadi di sini dia bikin R. Kalau R itu adalah fungsi T, ya kan? Maka R aksen T apa? R aksen T adalah limit di sini delta T menuju 0, ya enggak? Delta T menuju 0 dari R R T ditambah delta T, itu enggak? Ya kan? RT tambah delta T tambah H, sama enggak? X tambah H, ini T tambah delta T dikurang RT, fungsi X di RT, jelas ya? Ini H-nya itu delta per H-nya delta T. Halo? Di sini jelas? Nah, supaya Anda identik yang dulu Anda pelajari di kalkulus 1, sekarang mengulang lagi tapi dalam bentuk yang vektor. Ya, itu aja beda. Bedanya itu aja. Jadi vektornya ini. Ini bentuk vektornya. Ya, ini vektor ya. Oke. Sebenarnya yang lama ini, kalau yang lama ini sebetulnya Y aksen itu adalah limit dari apa? Sorry. Y aksen itu adalah dy per dx. Itu adalah limit dari delta x menuju 0. Ini zaman saya dari belajar ini. Delta y per delta x. Dasar inilah yang Anda pelajari bagaimana mencari luas suatu bidang yang dibatasi ya. Kemudian volume benda putar ya, macam-macam ya. Nah, kalau ini luas, Anda lihat sini. Kasih kuning ya. Kalau sini delta y, sini apa? dy. Sekarang kalau saya ganti luas tuh apa? Area ya. Halo? Area atau luas? Kalau bahasa Inggrisnya area kan? Oke, ini kalau d area per dx apa? Limit delta x menuju 0. Sini apa? Delta area per delta per d delta x. Ya enggak? Area atau delta luas? Mungkin luas lah, mungkin ada bingung ya. Areanya ganti luas saja. Oke, boleh. Kita ganti luas. Luas. Kalau volume sama juga. Volume d volume per dx apa? Limit delta x menuju 0 delta volume per delta x. Ya, ini pembuktiannya dari situ asal usulnya rumus-rumus yang kita pakai ya. Kalau Anda lihat yang sengaja itu detail sekali. Pembuktiannya detail sekali. Bisa Anda ya. Oke. Walaupun saya dasarnya orang teknik tadi ya, teknik sipil, tetapi saya juga kuliah matematik dari nol lagi, jadi saya teoritis matematiknya kuasai betul. Ya. Oke, sampai sini jelas? Oke, kalau sudah jelas, kita lanjutkan berikutnya. Baik, ini sudah. Ini ya rumus ini tadi. Nah, demikian juga untuk yang parameter. Anda lihat yang parameter. Yang parameter, Anda lihat kalau RT adalah tadi apa? Fungsi T, GT, HT. Maka berapa R aksen T? Halo? Kena tunum pertama, ya kasih tunum pertama semua aja deh. Kasih tunum pertama. Ini sama dengan apa? F aksen T, G aksen T, H aksen T ya. Atau pakai
turunan parsialnya apa? Nggak pakai do, D biasa. Do itu dipakai kalau dua variabel atau lebih. Ya, kalau satu variabel pakai D. Satu artinya sama diferensial. Ya, ini pakai df per dt. Sini apa? dg per dt, dh per dt. Sama. Ya, jelas ya. Di bawah yang tadi belum ditulis gitu ya. Yang saya jelaskan sesuai dengan topiknya, ya. Jadi saya tidak menyimpang. Cuma saya jelaskan detail. Oke, baik. Kita kembali. Sudah? Belum? Sim catat. Hah? Iya, karena turunan dari posisi benda atau jarak adalah kecepatan. Turunan kecepatan adalah percepatan. Ya. AT. Turunan lagi. Turunan kedua. Turunan kedua itu AT. Oke. Kita kembali. Ini yang bawah tadi. Ya. Nah, ini yang sama yang tadi juga nih. Ini yang seperti yang saya tadi data Y per data X nih. Ini pakai DR per DT ya sama. Oke. Nah, kemudian parabol. Nah, ini dikasih tahu apa nih? RT-nya cos 2TI tambah sin TJ, T antara 0 sampai 2pi. Dia tanya R aksen 0 dan R aksen P plus 6. Bagi 6, P per 6 ya. Oke, diketahui sini contoh nih, RT adalah cos 2T I tambah sin TJ. Oke, dua dimensi ya. Ini contoh dua dimensi. Jadi sambil dari yang materinya saya enggak nyimpang, nanti salah lagi kan. Jadi saya ambil sini. Nah, oke, saya masuk ke jadi sini apa? R. T-nya adalah apa tadi? Sin. Sin 2T, itu enggak? Sin 2TI ditambah cos TJ ya. Kita lihat lagi, benar enggak? Halo? Benar? Cos 2TI tambah sin TJ, gitu kan? Kemudian T-nya antara 0 sampai 2pi. Ditanya R aksen 0 dan L aksen P per 6. T antara, diketahui sini, T antara 0 sampai 2 pi radian itu melingkar ya. 0 sampai 2 pi radian itu melingkar, lingkaran. Nah, ini kan boleh kita tulis apa nih? IJ-nya kita hilangkan, boleh nggak? IJ-nya bisa kita hilangkan. Kita tulis dalam bentuk dua dimensi. Sin 2T, cos T. Ini adalah RT. Nah, ditanya berapa R aksen T atau alias PT. Sama dengan VT kan? Berapa R aksen T? Turunan sin 2T apa? Turunan sin cos kan? Cos 2T kali 2T aksen. 2T aksen kan 2. Ya, 2T aksen. Cos U kali U aksen. Cos 2T kali 2T aksen. 2 kali 1, 2 ya. Koma, cos T turunnya min sin T. Oke. Kemudian ditanya sini berapa R aksen 0? Nah, 2 cos 2 kali 0, 0 ya. Min sin T-nya 0. Anda tahu cos 0 berapa? 1, sin 0, 0. Berarti sini 2 ke 1, 2. Min 0, 0 juga. Kemudian tanya lagi,
R aksen P per 6. Apa tuh? 2 cos. 2 kali P per 6. Enak? Pi itu ya? Mungkin ya. Atau P. Tadi tulisnya P ya? Kayak, nah nih. P per 6. Mungkin pi ya. Mungkin ya. Kita bikin Pi per 6 ya baik. Oke. Nggak apa-apa. Kita ubah ya Pi per 6. Halo. Jadi yang ngerti. Saya tuh. Oke. Mana ya? Ini saya ganti bukan P per 6 tapi Pi per 6 ya. Pi per 6. Pi per 6. Terus di koma min sin Pi per 6. Sehingga ini berapa nih? 2 cos Pi per 3. Betul nggak? Bentuknya Pi per 3. Sudah ini min sin Pi per 6. Anda tahu Pi per 3 berapa? 60 derajat. 180 bagi 3. Udah ini min sin 180 bagi 6, 30 ya. Nah, terus berapa nih? 2 kali cos 60 setengah ya. Cos 60 setengah. Sin 30 setengah. Sehingga hasilnya apa? 1, min setengah. Iya. Kalau itu pi per 6. Ya. Jelas ya? Any question? Ada pertanyaan? Oke. Belum ada, kita teruskan. Ini ada. Ini. Oh ya, pi per 6 ya. Betul ya, di bawah pi per 6. Ya. Oke. Sekarang kita teruskan. Nah ini. Ini tulang keduanya. Ya. Tulang keduanya. Sama kak. Tulang kedua ikutnya ya sama tulang kedua semua kan? Ya kan? Halo? Kalau tulang kedua ikutnya tulang kedua semua. Jadi berarti kalau kita langsung dengan contoh. Sini apa tadi? R RT adalah vektor RT adalah T pangkat 3 kurang 2T kuadrat kali I T pangkat 3. Ya. RT adalah apa tadi? T pangkat 3 kurang 2T. T pangkat 3 kurang 2T kuadrat. T pangkat 3 kurang 2T kuadrat, koma I, terus J-nya berapa? J-nya 4TJ, E pangkat min TK. Ya nak? 4TJ ya. 4TJ tambah ya. Tambah 4TJ min TK. TK. Coba ya. Hah? E pangkat min TK. E pangkat min TK. E pangkat TK. E pangkat min TK betul. Dikurang atau tambah dari? Kurang tuh. Oke. Nah, sekarang Anda lihat. Ini kurung siku ya. Boleh kurung siku. Nah, berapa R aksen T? Ini kalau mau ini sama nggak dengan artinya PT ini? Halo? Sama dengan PT kan? Oke. Nah, ini kita turunkan, yang kita turunkan ini kan.
Ya, kita turunkan. Sebenarnya saya cenderung IJKI nak bikin pusing Anda deh. Sebaiknya ya, sebaiknya ini kita ubah dulu dalam 3 dimensi. Berapa nih? T pangkat 3 kurang 2T kuadrat, koma 4T, koma min E pangkat min T. Betul nggak? Min ya. Min E pangkat min T. Nah, baru berapa R aksen T alias kecepatan. Nah, vektor juga. Ya, V-nya vektor. Ya, hasilnya apa? Turunkan. T pangkat 3 turunkan apa? 3T kuadrat min 2 kali 2T kuadrat 2T. 2 kali 2T 4T. Koma 4T turunkan 4 kali 1 4. Min E pangkat min T dikali min T aksen. Min 1 kali min plus. Itu enggak? Jadi hasilnya jelas ini. Nah, berapa R dabasan T? Ini sama enggak dengan percepatan? Vektor percepatan. Ini ceritanya vektor sekarang. Nah, berapa nih? Turunkan lagi. 3 kali T kuadrat dengan 2T. 3 kali 2T berapa? 6T min 4T. 4 kali 1, 4. Min 4. 4 turunkan 0. E pangkat min T turunkan E pangkat min T kali min T asen. Min 1. Betul enggak? Udah. Apa kan? Oke. Jadi tidak usah pakai IJK ya. Kalau bisa dikejar dalam bentuk 3 dimensi, lebih sederhana sih bentuknya. Oke. Ini saya save dulu. Ini question so far? Ada pertanyaan? Oke, belum. Sayang nih harusnya 4 SKS kan jadi. Oke. Ini tadi dalam IJ. Nolnya hilang ini kan. Terus. Nah ini chain rule. Aturan rantai chain rule. Ya. Tahu ya? Oke. Chain rule. Nah, ini masuk dengan chain rule. Rule aturan chain rantai. Jadi aturan rantai ya. Oke. Tadi apa? DR ya. Jadi kalau oh sini kasih tahu S adalah UT. Ya. Diketahui S adalah UT. Berarti sini S sama dengan eh, vektor S ya. UT. R adalah UT. Oh, oh nah, ini enggak pakai ini, sorry. Enggak pakai topi dia. Oke. Kalau tanya DR per DU apa? Sama dengan DR per DS enak kali DS per DU enak.
Halo. Ini kan kalau diturunkan kan turunan S ada U kan jadi DS per DU, ya nak? Rantainya DS, ya. Ini rantainya. Ini rantai kan? DS, ya. Paham ya? Ini chain rule atau aturan rantai. Nah, ini bosan Anda ya? Calculus is boring? Is calculus boring? Oke. Nah, ini diketahui vektor RS cos 2S I tambah sin 2S J. Ya. Cos 2S. Apa tadi? Contohnya, ketahui vektor S ya adalah cos 2S I plus sin 2S J. Enak? Halo? Kita lihat. Cos 2SI tambah sin 2SJ. Tambah E pangkat min 3S. Tambah E pangkat min 3SK. Ya. Tambah 3E pangkat min SK. Gitu ya? Min 3S, oh salah. 3S. E pangkat min 3S. Ya. Tambah E pangkat min 3S ya. Ini, begini ya. Halo. Betul ya? E pangkat min 3SK. Kemudian S. S sama dengan T pangkat 4. S sama dengan ini. T pangkat 4. Oke. Nah, ini ubah dulu. Vektor S. S adalah cos 2S, sin 2S. Sin 2S. Sin 2S. Terus ditambah E pangkat min 3S. Itu nah gitu. Koma, sorry. Ini koma kan? Kan IJK ya. Ini S ya, bukan 5 ya. 2S. Jadi, berapa? DS. Ini S, S apa nih? Atau R ini? Salah nih. Oh, salah. Ini R, salah ini. RS. Ini bukan RS. Ini adalah R fungsi S. R fungsi S. Jadi, berapa DR per DS? Halo? Turunan cos apa? Min sin U kali U aksen. 2S diturunkan 2 kan? Nah, koma. Sin turunannya apa? Cos 2S kali 2 aksen 2 kan? Nah, E pangkat min 3S, E pangkat U kali U aksen. Min 3S diturunkan min 3, betul. Min 3. Nah, kemudian di sini S sama dengan T pangkat 4. Maka DS. DS per DT berapa? DS. Ini bukan vektor ya, sorry. Ini bukan. DS per DT apa? 4. T pangkat 3 enggak? T pangkat 4 turunkan N kali T pangkat N min 1. Ya. Nah, ini masuk. Sebetulnya DR per DS dikali dengan DS
per dt. Ini sama artinya turunan R terhadap T. Itu enggak? Halo? Ya. Nah, dengan rantainya adalah ds. Itu enggak? Halo? Rantainya adalah ds. Kalau saya mau biru, pula hitam. Ini kan? Jadi ini sama dengan dr per ds-nya adalah min 2 sin 2s 2 cos 2s min 3 pangkat min 3s kali 4t pangkat 3, ya nak? Halo? Nah, ya kalau mau dikalian masuk ke dalam boleh. Jadi apa? Halo? Ini 4 kali min 2 min 8 T pangkat 3 kali sin 2S. Koma 2 kali 4 juga 8 T pangkat 3 kosinus 2S. Koma min 3 kali 4 min 12 T pangkat 3 pangkat min 3S. Jadi tidak ada IJK-nya. Pusing ada IJK nanti. Ya. Enak kan 3 dimensi deh. 3 dimension. Alright? Ada pertanyaan di sini? Kita belum absen ya? Oke. Ini kok kosong semua nih? Banyak kosong nih. Yang kosong nih saya panggil ya. Brandon Setiadi. Kok angkat tangannya banyak? Brandon. Brandon ya. Kenapa? Nggak bisa ya. Venus Access Connection Fail. Brandco Alden. Ada. Memangnya nggak ada atau gimana? Nggak ada hari ini. Kemudian Charles mengapa? Darius. Ini kalau sering nggak ada nanti nggak bisa ujian. Berapa kali? Nanti kurang dari 85% nggak boleh puas. Bahaya. Makanya ngeri jangan indah hadir nanti kena nanti ya. Kenneth, Glenn, kenapa? Venus Access. Oke. Marlista Chandra. Ada? Kenapa? Keluar ya? Dari keluar. Belum tahu. Nanti kena dia UAS habis. Ini oke. Muhammad
Ricky Fatin. Venus access connection fail. Oke. Peter Ng. Sama guys. Rizky Tayayuki. Kenapa? Vicentius Brian. Kenapa? Ini tentang length, vektor, ini masuk engineering sipil juga. Ya.